Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang P3K, kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Matunes. Halo teman-teman, ada kabar baik nih bagi teman-teman yang ingin belajar P3K atau mengikuti seleksi P3K. Kita lulus bimbel nomor 1 P3K dan CPNS menyediakan paket belajar P3K dengan potongan harga hingga 50%. Jika kalian menggunakan kode promo CEKO50. Sekali lagi, kode promonya adalah CEKO50. Bahkan, kamu bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar loh. Menarik banget bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftarkan diri kalian di kelas Kita Lulus dengan klik link di kotak deskripsi di bawah ini ya. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Abad ke-20, E. Konstruktif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kalau kognitif, di mana memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Kalau humanistik, menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Aktualisasi dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Kalau behavioristik, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Kalau konstruktif, konstruktivisme, yaitu kegiatan belajar di mana aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, kalau abad ke-20 yaitu terdiri dari teori behavioristik dan kognitivisme. Jadi gabungan antara teori behavioristik dan kognitif, ya teman-teman. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahapan pengembangan A. Karakteristik siswa, B. Kurikulum, C. Kerangka pembelajaran, D. Sistem, E. Evaluasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya. Ya benar, jawaban yang tepat adalah yang B. Kurikulum. B. Kurikulum. Karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Ingat bahwa pada tahapan ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Yang kedua, untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem. Yang ketiga, evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi, ada tahap-tahapan yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu pada kurikulum ya. Proses ini tepatnya pada di kurikulum, karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah kurikulum teman-teman. Dalam pembelajaran konstruktisme,
lebih menekankan pada pengembangan strategi berpikir siswa. Untuk itu, evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal-hal berikut kecuali A. Pengetahuan saja, B. Pengetahuan dan kinerja, C. Sikap dan kinerja, D. Sikap, pengetahuan, dan kinerja, E. Sikap dan pengetahuan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah iya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pengetahuan saja. Penjelasannya, karena bukan aspek pengetahuan saja yang perlu dievaluasi, melainkan juga kinerja dan sikap. Ini yang kecuali ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, pengetahuan saja. Karena bukan aspek pengetahuan saja yang diperlukan dievaluasi, melainkan juga kinerja dan sikapnya. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memperoleh informasi sebagai berikut, kecuali A. Membuat asosiasi, B. Membedakan, C. Membuat skema, D. Mengingat, E. Semua jawaban benar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya. Jawabannya adalah yang C. Membuat skema. Kenapa? Karena tujuan penggunaan teori behavioristik dalam strategi pembelajaran adalah bukan membuat skema. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memperoleh informasi sebagai satu membuat asosiasi, B membedakan, D mengingat. Ya, berarti ada tiga ya, yaitu membuat asosiasi, membedakan, dan mengingat. Kalau membuat skema bukan dari tujuan teori behavioristik. Oke ya teman-teman. Soal berikutnya ya teman-teman. Perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Lingkungannya, C. Berbagai penguatan, D. Cara belajarnya, E. Cara asuh orang tuanya. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pengalaman. Karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggap berharga, yaitu adalah perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalamannya ya. Oke, kita bahas soal berikutnya ya teman-teman. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan pada A. Proses, B. Kurikulum, C. Pembelajaran, D. Nilai, E. Hasil. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Proses. Karena dalam proses pembelajaran akan melibatkan cara dan strategi dalam belajar, yaitu sesuai dengan tujuan dari perspektif konstruktivisme. Oke, kita bahas soal berikutnya ya teman-teman. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada A. Masa lalu dan masa depan, B. Masa sekarang dan masa lalu, C. Masa siswa belajar, D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan, E. Saat diskusi kelompok di dalam kelas. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya.
Jawaban yang tepat adalah yang B, masa sekarang dan masa lalu. Karena dalam konteks mengkonstruksi pengetahuan siswa, diperlukan analisis gagasan pada masa sekarang dan masa lalu. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, siswa mengembangkan gagasan atau konsepnya berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya teman-teman. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahapan pengembangan A. Karakteristik siswa, B. Kurikulum, C. Kerangka pembelajaran, D. Sistem, E. Evaluasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya. Iya benar. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kurikulum. B. Kurikulum. Karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Ingat bahwa pada tahapan ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Yang kedua, untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem. Yang ketiga, evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi, ada tahap-tahapan yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu pada kurikulum ya. Proses ini tepatnya pada di kurikulum, karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah kurikulum teman-teman. Pada dasarnya, upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar, B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia, E. Sekolah gratis. Menurut teman-teman, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah ya. Ya, jawabannya adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Sebab, dasar dari upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jadi bukan pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, bukan cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, dan bukan pendemokrasian pendidikan di Indonesia, apalagi secara gratis gitu ya. Yaitu kesempatan dalam peningkatan pemerataan kesempatan belajar dari Sabang sampai Merauke gitu ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya teman-teman. Dalam suatu pembelajaran, diperoleh data banyaknya siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Menurut teman-teman pejuang P3K, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ya, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu adalah scientific. Kenapa scientific? Kalau konstruktisme yaitu membuat konsep sendiri. Kalau yang kontekstual itu membuat pembelajaran yang bermakna. Kalau scientific yaitu pembelajaran yang aktif di kelas. Yang D itu pakem konsep dan berpikir logis. Kalau yang E induktif ialah terampil dalam membuat kesimpulan.
Dalam hal ini, guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat, yaitu pembelajaran yang aktif atau saintifik. Jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Pak Ceko sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem Based Learning atau PBL. B. Project Based Learning. C. Contextual Teaching dan Learning. D. Inquiry Learning. E. Cooperative Learning. Menurut teman-teman, untuk soal yang ini, jawaban yang tepat adalah yang iya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Contextual Teaching dan Learning. Kenapa demikian? Karena kalau Problem Based Learning atau PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kalau yang B, Project Based Learning atau PJBL adalah tugas atau proyek dan pembimbingan terencana. Kalau Contextual Teaching dan Learning adalah pembelajaran yang diarahkan ke masalah nyata. Kalau yang D, Inquiry Learning, menemukan sendiri konsepnya. Kalau yang E, Cooperative Learning, adalah kerjasama kelompok. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Contextual Teaching dan Learning, atau pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Oke ya teman-teman, kita bahas soal berikutnya. Disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Kondisi, B. Behavior and degree, C. Condition and degree, D. Audience, E. Degree. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah iya. Jawabannya adalah yang E. Kenapa jawabannya adalah degree? Karena kalau audience adalah peserta, behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Kalau condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Kalau degree, juga merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kepandaian siswa, E. Hasil belajar dan prestasi siswa. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya. Jawaban yang tepat untuk teori belajar behavioristik adalah perkembangan siswa. Karena dalam teori belajar behavioristik sangat menekankan pada perkembangan siswa. Dalam teori ini, di belajar teori behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya. Dalam teori ini juga bukan hasil belajarnya yang ditekankan. Dan pada proses pembelajaran dalam teori belajar behavioristik, bukan kepandaian siswanya yang ditekankan, melainkan semuanya adalah perkembangan siswanya dalam teori belajar behavioristik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, perkembangan siswa. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Connectionism, E. Behaviorism. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk teori belajar yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah adalah tujuan dari teori. Ya, jawabannya adalah yang B, kognitif. Penjelasannya,
Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jadi jawaban yang tepat untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah adalah tujuan dari teori yang kognitif. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini, dia ingin menilai kemampuan siswanya dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaiannya. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang jawabannya adalah yang C, teman-teman. Pembahasannya menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi, dalam hal ini, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, menyeluruh. Karena di sini dinilainya sangat menyeluruh ya teman-teman, dari teknik menggambar, menggunakan alat, perlengkapan, dan juga sikap siswa juga dinilai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, menyeluruh. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran-penasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan oleh Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya betul. Jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Discovery Learning. Karena pemberian rangsangan atau stimulus, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, dan pengumpulan data atau data collection, dan pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verifikasi, dan menarik kesimpulan atau generalisasi itu merupakan proses dari discovery learning, teman-teman. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah yang C, teman-teman. Penemuan discovery learning. Pak Bejo adalah guru PPKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapatkan 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya. Ya, jawabannya adalah yang B. Objektif. Karena objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu harus objektif ya teman-teman Pak Bejo dalam melaksanakan prinsip-prinsip penilaian.
Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut teman-teman, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini kecuali yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena hal ini bukan suatu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner. Kalau belajar Brunner, yang pertama harus membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, harus memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Yang ketiga, harus mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau teori Brunner tidak diharuskan mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, yang ini yang kecuali, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar: A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Connection. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk hal ini adalah yang jawaban yang tepat adalah yang B, kognitif. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut, kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman suatu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni. Menurut teman-teman, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang jawabannya adalah yang D. Alumni. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Jadi jawabannya alumni ya teman-teman. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawabannya adalah yang A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Karena menyeluruh berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dan beracuan kriteria artinya penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, beracuan kriteria dan menyeluruh. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 20 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70. Dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan normal. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang kunci jawabannya adalah A. Pembahasannya, penilaian acuan patokan atau PAP
merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan normal atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dengan kelompok. Kalau penilaian terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kalau objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Kalau yang ini, berarti jawabannya adalah penilaian acuan patokan atau PAP yang didasarkan pada batas kelulusan KKM. Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan, silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, silabus berisi kompetensi dasar, dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Oke ya teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Apersepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Oke, teman-teman, tujuan apersepsi adalah mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini ya, teman-teman. Oke, ayo kita bahas soal berikutnya. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran,
Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semester. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya. Jawabannya adalah yang B. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus, tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya? Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester, B. Alokasi waktu mata pelajaran, C. Memilih metode pembelajaran, D. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya. Jawabannya adalah yang C. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan A. Minggu efektif per semester, B. Alokasi waktu mata pelajaran, C. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, D. Membagi alokasi waktu perjumlahan SK, KD, dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jadi, materi untuk pemilihan metode pembelajaran tidak penting ya teman-teman untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar. Oke, teman-teman. Untuk alokasi waktu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian suatu kompetensi dasar ada 4 ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan mengemukakan pendapat, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, D. Kemampuan berinteraksi, E. Kemampuan berkomunikasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang Ayo, menurut teman-teman jawaban yang tepat apa nih? Sebelum kita bahas. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Kenapa demikian? Yuk kita bahas. Kalau kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Taksonomi Bloom mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, atau mengevaluasi dan mencipta nih teman-teman. Jadi kemampuan memecahkan masalah salah satunya adalah dalam ranah kognitif, menganalisis dan evaluasi. Jadi jawabannya tepat adalah yang kemampuan untuk memecahkan masalah, yaitu istilah dari kognitif teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali A. Belajar praktis, B. Belajar aktif, C. Belajar teknis, D. Belajar konsep, E. Belajar emansipatoris. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang apa nih? Tipe belajar menurut Habermas kecuali teman-teman. Oke, kita bahas ya teman-teman untuk soal yang ini. Jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman menurut Habermas,
Yang B berarti belajar aktif ya. Ini yang bukan ya, yang kecuali. Menurut Habermas itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu belajar teknis atau technical learning. Yang dimaksud belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu alam atau sains amat dipentingkan dalam belajar teknik. Ini semacam belajar konsep gitu ya teman-teman. Belajar konsep itu sama aja dengan belajar teknisnya. Yang kedua, menurut Habermas itu belajar praktis atau practical learning. Belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antara sesama manusia. Untuk itu, bidang-bidang ilmu yang berhubungan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya amat diperlukan dalam belajar praktis atau practical learning. Yang ketiga, belajar emansipatoris atau emancipatoris learning, yaitu menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Jadi, jawaban yang tepat ya, tipe belajar menurut Habermas, kecuali itu adalah belajar aktif. Kenapa kok konsep ikut di dalam belajar menurut Habermas? Karena konsep itu ada di belajar teknis ya teman-teman. Ilmu-ilmu alam atau sains amat dipertimbangkan dalam belajar teknik. Jadi belajar konsep juga. Begitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah belajar aktif. Yang kecuali ya teman-teman. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Abad ke-20, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Gaya belajar peserta didik. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ya. Jawaban yang tepat adalah minat peserta didik. Kenapa demikian? Karena kalau etnik menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya, memberikan contoh-contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahasnya juga, contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Kalau gender, yaitu memberikan pelayanan pendidikan yang memperhatikan perbedaan jenis kelaminnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau minat, yaitu membuat siswa tertarik pada pembelajaran, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau gaya belajar, yaitu memfasilitasi berbagai kecenderungan gaya belajar audio, visual, kinestetik, atau memudahkan belajar misalnya audio dengan verbal atau CD audio, misalnya dengan kertas berwarna, kinestetik misalnya berkunjung ke museum. Tapi di sini guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutarkan video pembelajaran, kadang juga memutarkan CD audio,
Kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya. Ditekankan di sini ya, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah minat peserta didiknya, agar membuat siswa tertarik dalam pembelajaran dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang gede, teman-teman, minat peserta didik. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan program audio dan modul, B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, C. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang apa nih teman-teman? Ya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam ya teman-teman. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Tapi agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu apa nih teman-teman? A, B, C, D, E. Untuk teman-teman jawaban yang tepat yang mana nih? Yuk kita bahas teman-teman. Untuk menggunakan program audio dan modul itu kan masih audio dan visual gitu ya. Kalau menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, ini masih visual teman-teman. Tapi kalau menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, ini auditorio atau hanya audio saja gitu ya teman-teman. Hanya mendengarkan saja. Kalau menggunakan media audio, video, dan percobaan, ini berarti sudah audio atau mendengarkan, visual, dan kinestetiknya teman-teman. Terus kalau yang menggunakan model atau PowerPoint, ya, modul dan PowerPoint, ini menggunakan visual ya, hanya visual saja, hanya melihat saja teman-teman. Untuk melengkapi ketiga keberagaman gaya belajar yang visual, auditori, dan kinestetik itu yang D teman-teman. Guru tersebut berarti harus menggunakan media audio, video, dan percobaan. Jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Memasang puzzle, B. Menendang bola, C. Mewarnai pola, D. Menjiplak huruf, E. Meronce membuat kalung. Buat teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Di sini dikembangkan aspek motoriknya teman-teman, motorik kasar ya. Kalau taman kanak-kanak itu ada motorik kasar dan motorik halus teman-teman. Yuk kita bahas teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B nih teman-teman. Pembahasannya, kalau keterampilan motorik kasar melibatkan koordinasi kelompok otot besar di tubuh untuk melakukan gerakan seperti merangkak, duduk tegak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan melempar bola. Bisa juga menendang bola gitu teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, menendang bola. Tapi kalau keterampilan motorik halusnya itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot-otot kecil nih teman-teman dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, nyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Dan meronce atau membuat kalung gitu teman-teman, ini sama saja. Ya, dalam taman kanak-kanak itu
keterampilannya ada keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Gitu teman-teman ya. Kalau motorik kasar, kelompok otot yang besar nih, otot-otot yang besar. Kalau motorik halus, yaitu meliputi otot-otot yang kecil. Motorik kasar dan motorik halus sudah ada contoh-contohnya nih teman-teman. Bisa diperhatikan dan bisa dipelajari teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didiknya berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apa yang sebaiknya dilakukan nih teman-teman? A. Tes lisan, B. Observasi, C. Penilaian produk, D. Portofolio, E. Penilaian praktik. Menurut teman-teman sendiri nih, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana teman-teman? Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kalau tes lisan itu penilaian pengetahuan nih teman-teman. Kalau observasi itu penilaian sikap. Kalau penilaian produk itu penilaian keterampilan, ya sama aja dengan produknya. Kalau portofolio itu penilaian keterampilan kumpulan karya siswa. Kalau penilaian praktek itu penilaian keterampilan melakukan serangkaian kegiatan sesuai prosedur. Tapi di sini yaitu menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Jadi kita mau cari yang produk nih teman-teman. Itu iya, jawabannya yang tepat adalah yang C, penilaian produk. Karena PJBL memuat karya dari sampah organik merupakan penilaian keterampilan produk. Ya, project based learning berarti project itu ya harus ada hasilnya, yaitu penilaian produk ya harus ada hasilnya ya karya dari sampah organik itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, penilaian produk. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Discovery Learning atau DL, B. Critical dan Creative Thinking, C. Problem Solving, D. Management Strategy Solution, E. Transfer Knowledge. Menurut teman-teman, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir tingkat kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai apa nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? Yuk kita bahas baik-baik nih teman-teman. Kita bahas satu-satu nih. Jawaban yang tepat adalah yang C nih teman-teman. Problem solving. Kenapa demikian? Kalau transfer knowledge yaitu keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi salah satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Kalau problem solving, keterampilan untuk pemecahan masalah. Di sini kan keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek ya. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi ya jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Problem solving, karena problem solving adalah keterampilan untuk memecahkan masalah. Lanjut lagi, kalau critical thinking nih teman-teman, berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan,
menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi. Kalau creative thinking, yaitu berpikir kreatif, dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi, berbeda dan bersifat lateral. Di sini ya teman-teman, dipahami adalah pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan. Merupakan dari bagian aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu mengacu ke problem solving. Karena problem solving itu sendiri adalah keterampilan untuk memecahkan masalah. Jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Humanistik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktif, E. Rekonstruktif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang kalau humanis menunjukkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk menoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualisasi, dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Kalau kognitif, di mana memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Kalau behavioristik, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Kalau konstruktif, kegiatan belajar di mana aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling terpenting adalah terwujudnya belajar dan niat peserta didik itu sendiri. Jadi teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan menggunakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar yang mana teman-teman? Oke teman-teman, di sini disajikan suatu gambar ya, dan pertanyaan yang cocok dari gambar tersebut apa nih teman-teman? Ini menggali suatu informasi untuk peserta didiknya dan mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang cocok dari gambar tersebut adalah A. Mengapa manusia menyukai hobi tersebut? B. Jelaskan fungsi alat transportasi air. C. Sebutkan 2 contoh alat transportasi air. D. Kapan alat transportasi tersebut digunakan? E. Jelaskan manfaat alat transportasi air. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat apa nih untuk peserta didiknya untuk menggali informasi tersebut dari gambar ini ya teman-teman? Nah, teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang apa nih? Oke, kita bahas ya. Untuk mengapa manusia menyukai hobi tersebut, ini ranahnya udah menganalisis alasan ya, C4 ini. Udah C4. Kalau jelaskan fungsi alat transportasi air ini memahami atau C2. Kalau yang C, sebutkan 2 contoh alat transportasi, ini ranahnya masih mengingat atau C1. Kapan alat transportasi tersebut digunakan, ini mengingat ya, C1 juga. Kalau jelaskan manfaat alat transportasi air, ini memahami atau C2. Jadi yang tepat itu mengapa manusia menyukai hobi tersebut. Ya. Tahapannya ini udah menganalisis atau C4. Jadi yang tepat adalah yang A. Mengapa manusia menyukai hobi tersebut? Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Reno adalah A. Problem-based learning, B. Project-based learning, C. Contextual teaching and learning, D.
inquiry learning, E. cooperative learning. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya. Jawaban yang tepat adalah contextual teaching and learning. Kenapa demikian? Inilah pembahasannya. Untuk problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kalau PJBL atau project based learning, tugas proyek dan bimbingan terencana. Kalau contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning menemukan konsep sendiri. Kalau cooperative learning adalah kerja sama kelompok. Di sini Pak Reno melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Ini adalah pembelajaran yang diarahkan ke masalah nyata, yaitu contextual teaching and learning. Dalam pembelajaran konstruktisme, lebih menekankan pada pengembangan strategi berpikir siswa. Untuk itu, evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal-hal berikut kecuali A. Pengetahuan saja, B. Pengetahuan dan kinerja, C. Sikap dan kinerja, D. Sikap, pengetahuan, dan kinerja, E. Sikap dan pengetahuan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah iya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pengetahuan saja. Penjelasannya, karena bukan aspek pengetahuan saja yang perlu dievaluasi, melainkan juga kinerja dan sikap. Ini yang kecuali ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, pengetahuan saja. Karena bukan aspek pengetahuan saja yang diperlukan dievaluasi, melainkan juga kinerja dan sikapnya. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memperoleh informasi sebagai berikut, kecuali A. Membuat asosiasi, B. Membedakan, C. Membuat skema, D. Mengingat, E. Semua jawaban benar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ya, jawabannya adalah yang C. Membuat skema. Kenapa? Karena tujuan penggunaan teori behavioristik dalam strategi pembelajaran adalah bukan membuat skema. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memperoleh informasi sebagai satu membuat asosiasi, B membedakan, D mengingat. Ya, berarti ada 3 ya, yaitu membuat asosiasi, membedakan, dan mengingat. Kalau membuat skema bukan dari tujuan teori behavioristik. Oke ya teman-teman. Soal berikutnya ya teman-teman. Perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Lingkungannya, C. Berbagai penguatan, D. Cara belajarnya, E. Cara asuh orang tuanya. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pengalaman. Karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggap berharga, yaitu adalah perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalamannya ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Lanjutan di part 2-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Cekomat UNES. Semoga bermanfaat. Oke, see you next time. Bye-bye teman-teman.